Lu mungkin ngira gue harus berpikir jernih baru bisa profit di trading. Tapi faktanya, banyak trader yang sukses justru baru bisa profit setelah mereka itu trauma. Mereka itu pernah mengalami kehancuran, mentalnya hancur, dan mereka mengalami kerugian yang berkali-kali. Tapi justru trauma itu yang bikin mereka berubah. Jadi pertanyaannya, lu butuh trauma dulu baru profit? Atau ada nggak belajar tanpa harus kejedot dulu? Gue tahu ini kedengaran ekstrim, tapi gue berani bilang kebanyakan trader tuh nggak ada yang disiplin. Sampai mereka itu dihajar market habis-habisan. Kita itu butuh rasa trauma. Karena otak manusia itu baru mau berubah kalau mereka itu mengalami kesakitan. Ini ada hubungannya sama cara kerja otak kita, terutama sistem limbik dan amigdala. Tapi gue di sini nggak bahas secara teknis, gue bawa ini ke arah yang sisi lebih relate dan manusiawi dan mudah dicerna di sisi trading. Lu ingat gak waktu pertama kali lu belajar trading? Lu rajin, lu penuh harapan, lu optimis akan hasil. Tapi pas lu mulai jalan, lu mulai skip journaling, lu maksa revenge trade, lu bilang, kali ini gue bakal bener kok. Karena otak lu belum merasa takut. Lu masih anggap market itu seperti game. Tapi pas lu mengalami kerugian pertama datang, pas dana lu habis, lu berani ngaku nggak? Pas malu ngakuin ke orang tua atau pasangan lu kalau lu rugi di sini, trauma itu nyisa. Dan justru itu turning point buat lu. Otak kita nih nggak suka berubah. Tapi saat sakit, otak ngerasa kalau gue nggak berubah, gue bakal mati. Dan itu jawaban kenapa banyak orang yang serius ngatur duit setelah mereka bangkrut. Baru jaga kesehatan setelah mereka kena penyakit. Baru jaga pasangannya setelah mereka hampir kehilangan pasangannya. Sama juga di trading. Setelah lu trauma, baru lu mikir, gue harus bikin plan nih. Gue nggak bisa ngawur lagi. Dan gue nggak mau ngerasain sakit yang sama lagi. Rasa takut jatuh lagi, itu adalah pondasi disiplin. Gue dulu juga pernah ngerasa gue ngerti banget di trading. Gue udah backtest, gue udah belajar, gue udah ikut course sampai ke Singapura, tapi gue belum ngerasain sakit. Gue merasa aman gitu. Sampai akhirnya gue blow account pertama gue. Gue diem, gue bengong, dan gue gigit lidah gue, pastiin ini beneran nyata nggak? Dan yang paling perih, bukannya uangnya doang yang hilang, tapi harga diri lu juga robek bro. Tapi anehnya setelah itu gue jadi lebih sabar. Gue mulai belajar bilang enggak ke entry yang gak jelas. Dan trauma itu ngubah gue sepenuhnya. Dan itu bukan cuman gue. Banyak trader yang hebat yang gue kenal juga ngalamin hal yang serupa. Bahkan ada yang bilang, akun gue yang gede sekarang ini justru datang setelah akun pertama gue tuh kebantai habis-habisan. Trauma itu bukan musuh, tapi trauma itu guru lu. Tapi gini bro, gue bukan nyuruh lu cari trauma lu sendiri. Bukan. Gue cuma bilang, kalau lu sekarang lagi ngerasa gagal, mental lu hancur, mental lu drop, dan lu merasa malu, itu bukan akhir. Itu bisa jadi start baru buat lu. Kuncinya itu di sini jangan sia-siain rasa sakit lu. Lu tulis, lu pahamin kenapa, dan lu pelajarin apa yang lu bisa diambil di sini. Lu bisa rekam dan muter ulang rekaman lu saat lu merasa malu, biar lu nggak ngulang hal yang sama lagi. Karena orang yang kuat itu bukan yang nggak pernah jatuh, tapi yang bisa pakai kesalahan buat bikin tangga naik. Jadi kalau sekarang lu lagi hancur, mungkin itu bukan kutukan buat lu. Mungkin ini fase paling penting dalam hidup lu untuk turn over. Kita tahu pahitnya realita perjalanan trading. Karena kadang cuan datang dari luka. Dan luka itu adalah metode terbaik lu. Gue paham banget trauma itu gak enak. Kadang bikin lu ragu, takut buka chart, atau overthinking tiap kali market gerak dikit. Tapi gue percaya, trauma itu bisa diolah, bukan dibuang, tapi dijadikan sebagai alat. Dan pertanyaan sekarang, gimana caranya sembuhin trauma dan tetap trading? Gue ada beberapa solusi. Yang pertama, lu harus kasih jarak. Kalau lu masih berdarah-darah, jangan maksa trading. Lu harus butuh waktu untuk pulih. Gue pernah off 2 bulan, cuma buat nulis semua kesalahan gue. Gue tonton ulang video gue, screenshot, dan semua catatan. Dan itu bukan buat gue nyalain diri sendiri, tapi buat gue ngerti pola pikir gue saat itu. Kenapa gue FOMO? Kenapa gue ngotot entry? Kenapa gue takut loss? Yang kedua, coba bangun ritual pemulihan. Lu gak akan pulih cuma dari baca motivasi doang, tapi dari hal kecil yang konsisten. Kayak buat journaling jujur, bikin morning routine, lu catat perasaan lu tiap hari. Bahkan sebelum trading, lu ngomong sama diri lu sendiri kayak gini, hari ini gue takut gak? Gue balas dendam gak? Gue butuh validasi dari market gak? Yang ketiga, lu harus berdamai dengan masa lalu. Lu harus berhenti ngelawan trauma lu. Karena semakin lu lawan, semakin nyiksa lu diem-diem. Gue belajar pelan-pelan bilang, gue pernah edit, gue pernah block account, dan ya, gue pernah bikin keluarga gue kecewa. Tapi dari situ juga gue bilang, dan gue gak mau itu terjadi lagi. Dan itu jadi bahan bakar disiplin gue sampai hari ini. Lo tau gak? Banyak trader jago yang kelihatannya tenang sekarang, itu karena udah lewatin badai yang lu lagi jalanin sekarang. Mereka udah nangis diam-diam, udah diledekin, udah digodain scam, udah dibilang gila. Tapi karena mereka nggak nyerah, mereka udah bisa stabil sekarang. Dan lu juga bisa, asal lu jangan buru-buru balas dendam ke market. Cuman itu bukan buat nyembuhin luka,
Tapi buat buktiin ke diri lu sendiri, kalau lu bisa naik kelas. Kalau lu ngerasa sendirian, coba gabung ke komunitas yang nggak cuman jualan mimpi. Tapi tempat di mana lu bisa cerita, tanpa ditertawain. Tempat di mana lu belajar dari gagal. Bukan cuma chart doang. Itu juga jadi alasan kenapa gue bikin channel ini. Karena gue nggak mau lu jalan sendirian. Jadi coba tulis di komen, apa momen trauma lu di trading. Dan apa yang berubah setelah itu. Gue pengen baca satu-satu, siapa tahu lu bisa kasih penyemangat buat yang lain juga yang mengalami fase kegagalan. Oke, sekian dari gue. Stay safe and happy trading guys. Bye-bye.